pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Tiga jenazah pendulang emas ilegal berhasil diidentifikasi tim DVI dan langsung dimakamkan massal. Merasa tidak tenang dan sulit hidup di hutan, seorang anggota organisasi Papua Merdeka di Maibrat menyerahkan diri ke NKRI. Melanggar aturan kepolisian, 3 polisi di Polres Merauke terancam dipecat. Tim DVI Polda Papua di RSUD DKI berhasil mengidentifikasi lagi 3 jenazah korban pembunuhan KKB di Yahukimo. Ketiga jenazah tersebut adalah Sahar yang berasal dari Sulawesi Tengah, Saharudin dan Hadil Isdat dari Sulawesi Selatan. Ketiga jenazah langsung diserahkan ke perwakilan keluarga pada hari Rabu di halaman Rumah Sakit Umum DKI, Kabupaten Yahukimo. Selanjutnya, jenazah langsung dimakamkan secara massal di TPU setempat karena tidak memungkinkan lagi jenazah dibawa ke kampung halaman. Ada 3 jenazah yang sudah kami periksa dan kami cocokkan datanya secara antemortem dan postmortem, yaitu dengan label YHK-2025-012 teridentifikasi dengan 3 data sekunder bernama Sahar. Kemudian YHK label YHK-2025-013 teridentifikasi dengan 2 data sekunder dengan nama Saharudin, dan jenazah terakhir dengan label YHK-2025-014 ini teridentifikasi dengan 3 data sekunder bernama Hadil Isdat. Jadi 3 jenazah ini sudah klop, sudah cocok data antemortem dan postmortemnya, dan kami sudah melakukan rekonsiliasi. Total sudah 15 jenazah yang berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Papua. Ke-15 korban ini adalah pendulang emas. Mereka tewas diserang anggota KKB pada tanggal 6 dan 7 April lalu. Tindakan KKB mendapat kecaman luas dari masyarakat dan meminta aparat bertindak tegas dengan menangkap para pelaku. Arthur melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka Maibrat akhirnya mau mengakui NKRI. Di Kampung Fuok, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, pria ini bersumpah untuk setia membela tanah air Indonesia. Komandan Satgas Pamtas Mobile Yonif 501, Letkol Yahya Wisnu, mengatakan kembalinya ex-OPM tersebut hasil pendekatan persuasif dan humanis personel Satgas 501 Bajrayuda. Menurut Yahya, Satgas konsisten dan sigap di berbagai titik strategis sehingga membuat ruang gerak kelompok OPM semakin sempit. Kami Satgas 501 telah berhasil untuk menurunkan 1 orang OPM kembali untuk bergabung ke NKRI atas nama YA. Jadi yang bersangkutan merupakan bagian dari kelompok Jet Fatem. Ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kita, operasi yang kita lakukan selama ini. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan secara kekeluargaan, kita melaksanakan kegiatan teritorial terhadap masyarakat dengan baik, sehingga kita berhasil untuk mengajak berkomunikasi dengan keluarga dari OPM yang masih berada di hutan untuk kembali dan bergabung dengan keluarganya di kampung. Kemudian juga sebelumnya kita juga berhasil untuk mengajak turun dari istri beserta 3 anak dari OPM juga yang masih berada di hutan. Menyatakan
diri akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mantan anggota OPM itu mengaku dirinya melarikan diri dari kelompok pimpinan Z Fatem disebabkan mengalami tekanan berat dan kondisi yang semakin sulit berada di hutan. TNI mengimbau anggota OPM yang masih berada di hutan Maibrat segera menyerahkan diri dan kembali ke NKRI. OPM yang kembali ke NKRI akan diserahkan kepada pemerintah daerah Maibrat untuk diberikan pembinaan dan dipulangkan ke pihak keluarga. Dari Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Hendra melaporkan. Tiga anggota Polres Merauke saat ini terancam akan dipecat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Saat ini Provos Polres Merauke telah merekomendasikan ke Polda Papua untuk segera mengambil langkah. Kasih Propam Polres Merauke AKP Irwanto Syawal mengatakan sidang terhadap ketiga anggota tersebut sudah beberapa kali dilakukan dan kini tinggal menunggu rekomendasi dari Kapolda Papua. Yang satu yaitu penganiayaan berat, itu kami sidang di Merauke. Yang satu lagi yaitu disersi, itu dua-dua sidang di Merauke. Dan kami memberikan rekomendasi PTDH. Kemudian kedua anggota tersebut melakukan banding, itu haknya. Banding, ternyata bandingnya ditolak. Bandingnya ditolak berarti tinggal menunggu keputusan capnya dari Kapolda turun. Ya berarti kalau capnya sudah turun berarti kita melaksanakan upacara. Kalau yang satu perjinahan itu memang awalnya kita proses di Merauke, lalu kemudian kita limpahkan ke Polda, itu perjinahan. Itu juga putusan Polda itu rekomendasinya dia PTDH, lalu kemudian dibanding, banding juga ditolak. Jadi jelas tiga. Ketiga anggota Polres Merauke tersebut melakukan pelanggaran, diantaranya asusila, penganiayaan, dan tindakan indisipliner. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Program makan bergizi gratis pada hari Selasa berlangsung di SD Negeri Kota Raja, Kota Jayapura. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Rudi Purwito berharap program makan bergizi gratis ini akan mencerdaskan anak-anak Papua sehingga bisa membangun tanah Papua menjadi lebih baik. Saat ini Kodam 17 Cendrawasih yang menaungi 4 provinsi sudah melaksanakan program makan bergizi gratis tahap pertama untuk sekitar 14.000 siswa. Untuk Kota Jayapura sendiri baru 4 sekolah dengan jumlah sekitar 1.000 siswa lebih, yakni SD YPPK Kristus Juru Selamat, SD Negeri Impres FIM 1, SD Negeri Impres Kota Raja, dan SD Negeri Kota Raja. Jumlah total yang sudah mendapatkan layanan atau lonceng makan bergizi gratis sebanyak 14.591 siswa. Jadi hari ini saya bersama keluarga memastikan bahwa makan bergizi gratis di SD Impres dan SD Negeri Kota Raja berjalan dengan baik mulai hari ini dan seterusnya. Tadi kita sudah lihat secara bersama-sama bahwa ditinjau dari sisi menu memang sudah bermasalah, volume sudah bermasalah, isi yang diharapkan. Program ini merupakan suatu program unggulan pemerintah. Pemerintah berniat sangat baik dalam rangka untuk mencerdaskan anak-anak bangsa di masa depan. Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah membuat program makan gratis untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Senang, bersyukur, terima kasih. Makanannya enak kah? Enak. Program makan bergizi gratis ini masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan anggaran dan belum tersedia dapur umum. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.